Assalamualaikum. Pagi ini, izinkan saya bercerita tentang satu kalimat yang pernah membuat dada saya sesak sepanjang malam. Maaf ya Bu, mungkin sebaiknya Ibu duduk di belakang saja. Biar yang depan untuk keluarga inti. Padahal saya ini ibunya pengantin perempuan. Saya yang mengandung, melahirkan, membesarkan dengan darah dan air mata. Tapi di hari bahagia anak saya dianggap tidak pantas duduk sejajar. Saat itu saya tidak membalas. Saya hanya tersenyum dan memilih naik kelas sendirian. Jika kisah ini terasa dekat dengan hati ibu, jangan lupa subscribe agar kita bisa saling menguatkan lewat cerita-cerita seperti ini. Saya masih ingat betul pagi-pagi buta ketika anak perempuan saya masih kecil. Jam 3 subuh saya sudah bangun. Bukan karena ingin, tapi karena keadaan memaksa. Setelah suami saya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, hidup saya berubah drastis. Tidak ada lagi tempat bersandar. Tidak ada lagi suara lelaki yang biasanya menenangkan saya saat lelah. Yang ada hanya seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang setiap malam tidur memeluk lengan saya sambil berbisik. Bu, jangan pergi ya. Sejak hari itu, saya berjanji pada diri sendiri. Apapun yang terjadi, anak ini harus tetap sekolah. Anak ini harus punya masa depan lebih baik dari ibunya. Rumah kami kecil. Dindingnya belum diplester sempurna. Jika hujan turun deras, air menetes dari celah atap seng yang mulai berkarat. Saya sering memindahkan ember ke sana kemari agar air tidak menggenangi lantai. Anak saya kadang terbangun dan bertanya, "Bu, rumah kita bocor lagi ya?" Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kita tetap bersama." Untuk menyambung hidup, saya melakukan apa saja. Pagi-pagi sekali saya memasak nasi uduk untuk dititipkan di warung dekat pasar. Sambil menanak nasi, saya mencuci pakaian pesanan tetangga. Siang hari saya mengantar cucian yang sudah kering dan rapi disetrika. Malamnya, ketika anak saya sudah tertidur, saya masih menyelesaikan setrika sampai tangan terasa panas dan mata perih karena asap arang. Kadang saya menangis diam-diam di dapur. Bukan karena menyesal, tapi karena lelah. Namun setiap kali melihat wajah anak saya yang tertidur pulas, hati saya kembali kuat. Anak saya tumbuh menjadi anak yang pengertian. Ia jarang meminta mainan. Kalau melihat temannya membawa tas baru, ia hanya berkata, "Bu, tas aku masih bagus kok." Padahal saya tahu, tasnya sudah kusam dan jahitannya hampir lepas. Suatu hari, saat pembagian rapor SD, wali kelasnya memanggil saya. Saya sempat khawatir, takut anak saya membuat masalah. Tapi ternyata beliau berkata, "Ibu, anak ibu juara kelas. Dia sangat cerdas dan rajin." Saya tidak bisa menahan air mata. Untuk pertama kalinya sejak suami saya meninggal, saya merasa perjuangan saya tidak sia-sia. Sejak itu saya semakin bersemangat. Saya mulai menerima pesanan kue kecil-kecilan. Awalnya hanya dari tetangga. Lama-lama dari pengajian kampung. Saya belajar dari kesalahan. Pernah kue saya bantat. Pernah pesanan kurang manis. Tapi saya tidak menyerah. Saya belajar memperbaiki resep, memperbaiki rasa, memperbaiki cara melayani. Tahun demi tahun berlalu. Anak saya masuk SMP, lalu SMA. Biaya semakin besar. Saya sampai menjual satu-satunya cincin emas pemberian almarhum suami demi membayar uang daftar ulang sekolah. Saat menyerahkan cincin itu di toko emas, tangan saya gemetar. Tapi saya berkata dalam hati, "Tidak apa-apa. Yang penting anakku tetap sekolah." Anak saya lulus SMA dengan nilai tinggi dan diterima di universitas negeri. Hari itu saya sujud syukur lama sekali.
Saya merasa doa-doa saya selama ini didengar. Di kampus, ia mulai mengenal dunia yang lebih luas. Teman-temannya berasal dari keluarga berada. Saya sempat khawatir ia akan minder. Tapi ternyata ia tumbuh menjadi perempuan yang percaya diri dan rendah hati. Di tahun terakhir kuliahnya, ia bercerita tentang seorang lelaki yang mendekatinya. Lelaki itu sopan, pekerjaannya bagus, dan keluarganya terpandang. Awalnya saya takut. Bukan takut pada lelaki itu, tapi takut pada perbedaan dunia kami. Saat pertama kali keluarga lelaki itu datang melamar, saya menyambut dengan pakaian terbaik yang saya punya. Kebaya lama yang saya jahit sendiri, meski warnanya sudah sedikit pudar. Saya menyiapkan hidangan dengan tangan saya sendiri. Tidak mewah, tapi tulus. Keluarga mereka datang dengan mobil besar yang memenuhi gang kecil di depan rumah kami. Tetangga banyak yang keluar melihat. Saya menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Ibu dari calon menantu saya terlihat anggun, berpenampilan rapi dan berkelas. Senyumnya tipis. Tatapannya menyapu rumah saya dari ujung ke ujung. Saya tahu, rumah ini sangat jauh dari standar mereka. Percakapan berlangsung sopan. Namun saya bisa merasakan jarak yang tak kasat mata. Setiap kali saya berbicara, saya merasa kata-kata saya terlalu sederhana. Saya tidak terbiasa dengan istilah-istilah yang mereka gunakan. Tapi ketika saya melihat anak saya duduk di samping calon suaminya dengan wajah berbinar, hati saya kembali tenang. Saya berkata pada diri sendiri, yang penting anakku dihargai dan dicintai. Malam setelah lamaran itu, saya duduk sendiri di ruang tamu. Rumah kembali sepi. Saya menyentuh dinding yang masih kasar dan berkata pelan, "Terima kasih sudah menjadi saksi perjuanganku." Saya tidak pernah bermimpi menjadi kaya. Saya hanya ingin anak saya berdiri sejajar dengan siapapun tanpa merasa rendah diri. Saya tidak tahu bahwa perjalanan ke depan akan menguji harga diri saya lebih dalam lagi. Namun satu hal yang pasti, sejak awal saya sudah terbiasa berdiri di belakang layar. Saya tidak butuh sorotan. Saya hanya ingin memastikan anak saya bisa berdiri di panggung kehidupannya dengan tegak. Dan jika suatu hari saya harus kembali diremehkan karena latar belakang saya sudah siap. Karena saya tahu, setiap luka yang saya rasakan selama ini telah membentuk saya menjadi ibu yang kuat. Hari pernikahan anak saya seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup saya. Sejak subuh saya sudah bangun dengan hati bergetar. Saya memandangi wajah anak perempuan saya yang duduk di depan cermin rias. Wajahnya bercahaya, matanya berbinar penuh harap. Dalam hati saya berkata, "Ya Allah, inilah hari yang selama ini aku perjuangkan." Saya membantu merapikan ujung kebayanya. Tangan saya sedikit gemetar. Bukan karena sedih melepasnya, tapi karena campuran rasa haru dan bangga. Anak kecil yang dulu tidur memeluk saya kini duduk anggun sebagai pengantin. Acara berlangsung di gedung yang cukup megah. Semua konsep diatur oleh keluarga pihak laki-laki. Saya tidak banyak ikut campur. Mereka berkata ingin memberikan yang terbaik. Saya mengangguk saja. Dalam hati saya berpikir, selama anak saya bahagia, saya rela mengikuti. Namun ujian itu datang perlahan. Saat gladi bersih sebelum akad dimulai, seorang panitia mendekati saya dengan wajah canggung. "Maaf Bu, untuk susunan duduk ada sedikit perubahan." Saya mengangguk. "Oh ya, bagaimana? Ibu nanti duduk di kursi sisi kiri bagian kedua ya, bukan di kursi utama." Saya sempat terdiam. Kursi utama yang dimaksud adalah kursi orang tua pengantin perempuan. Seharusnya saya duduk di sana. Saya mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa."
Beberapa menit kemudian saya mendengar suara besan saya berbicara pelan kepada salah satu kerabatnya, tetapi cukup jelas terdengar oleh saya. Kita harus terlihat seimbang. Tamu-tamu kami banyak pejabat dan relasi penting. Penempatan harus sesuai. Sesuai? Maksudnya sesuai standar mereka. Saya menelan ludah. Dada saya terasa sesak. Saya berdiri memandangi pelaminan yang megah itu. Di dalam kemewahan itu, entah kenapa saya merasa kecil. Saat akad berlangsung, saya duduk di kursi yang telah dipindahkan. Bukan di tengah. Bukan di depan. Sedikit menyamping. Beberapa tamu bahkan tidak menyadari bahwa saya adalah ibu kandung pengantin perempuan. Ada yang bertanya kepada panitia, "Ibunya yang mana?" Dan saya hanya tersenyum saat diperkenalkan singkat. Sepanjang acara, saya mendengar beberapa komentar yang menusuk meski dibungkus dengan kalimat halus. "Wah, jauh ya latar belakangnya. Untung anaknya bisa naik kelas. Berarti anaknya pintar sekali sampai bisa masuk keluarga itu." Setiap kalimat seperti jarum kecil yang menusuk pelan-pelan. Tidak berdarah, tapi perih. Di meja makan keluarga inti, saya kembali merasa seperti orang luar. Pembicaraan mereka tentang investasi, bisnis, dan relasi politik terasa asing di telinga saya. Ketika saya mencoba menanggapi, pembicaraan cepat berganti arah. Saya sadar, dunia mereka berbeda. Yang paling membuat hati saya retak adalah ketika besan saya berkata dengan nada bercanda, "Sekarang anak ibu sudah masuk keluarga kami. Nanti kami yang bimbing supaya lebih sesuai dengan lingkungan." Saya tahu mungkin itu bukan maksud menghina. Tapi sebagai ibu yang membesarkan anak dengan segala keterbatasan, kalimat itu terasa seperti penghapusan peran saya. Seolah-olah apa yang saya lakukan selama puluhan tahun tidak cukup. Saya memandang anak saya di pelaminan. Ia tertawa bahagia bersama suaminya. Saya tidak ingin merusak hari itu dengan wajah murung. Saya menghapus sudut mata yang basah dan menarik napas panjang. Dalam hati saya berbicara pada diri sendiri, hari ini bukan tentang harga diriku. Hari ini tentang kebahagiaan anakku. Namun malam itu, ketika semua tamu pulang dan saya kembali ke rumah yang sunyi, barulah air mata saya jatuh tanpa bisa ditahan. Saya duduk di ruang tamu, masih mengenakan kebaya yang terasa berat. Saya teringat perjuangan saya selama ini. Teringat cincin yang saya jual. Teringat malam-malam tanpa tidur. Apakah semua itu membuat saya pantas dipindahkan ke kursi belakang? Saya hampir marah. Hampir ingin menelepon anak saya dan menceritakan semuanya. Tapi saya urungkan. Saya tidak ingin ia memulai rumah tangganya dengan rasa bersalah atau konflik antara dua keluarga. Disitulah saya mengambil keputusan penting dalam hidup saya. Jika hari ini saya dianggap tidak sejajar, maka saya akan memperbaiki diri. Bukan untuk membalas. Bukan untuk membuktikan pada mereka. Tapi untuk menjaga harga diri saya sendiri. Saya mulai melihat kekurangan saya dengan jujur. Cara bicara saya yang masih kaku. Pengetahuan saya yang terbatas. Kepercayaan diri saya yang sering goyah di hadapan orang-orang berpendidikan tinggi. Saya mendaftar kelas keterampilan memasak yang lebih profesional. Saya belajar manajemen usaha dari teman pengajian yang anaknya kuliah ekonomi. Saya mulai berani berbicara di depan umum saat arisan RT. Awalnya suara saya gemetar. Tapi saya tidak menyerah. Setiap hinaan yang pernah saya dengar, saya jadikan bahan bakar. Saya tidak ingin lagi merasa kecil hanya karena tidak punya harta atau gelar. Saya ingin berdiri tegak karena kemampuan dan karakter saya. Konflik itu memang menyakitkan. Tapi justru dari situlah saya menemukan kekuatan baru dalam diri saya.
Saya belajar satu hal penting. Kadang orang tidak bermaksud menjatuhkan kita, tapi sikap